Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dan selawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, pertama kali di sini sebelum ibu masuki pelajaran, ibu akan menyampaikan materi pelajaran untuk anak ibu guru semuanya, yaitu bidang studi agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Nah, sekarang kepada anak-anak ibu guru semua, beriman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang kelima. Jadi sekarang apakah arti iman itu? Iman itu artinya percaya, meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian hari kiamat, ibu guru akan bertanya dulu, siapakah yang tahu di antara kita semua kiamat itu digolongkan menjadi dua bagian atau dua tahapan. Satu kiamat sugro dan satu kiamat kubro. Maka setelah hari kiamat nanti, roh manusia itu akan menjalankan sesuatu perjalanan yang sangat panjang. Nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang sudah Allah tentukan tempat-tempatnya. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu tentang pengertian hari kiamat. Kiamat itu tadi ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Namun sebelum kita masuk pelajaran tentang kiamat sugro dan kubro, di sini ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Adapun tujuan pembelajaran untuk anak ibu guru semuanya setelah mempelajari tentang hari kiamat, nanti setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ibu guru berharap anak ibu guru nantinya bisa meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu bisa menumbuhkan sikap gotong royong dan memawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, anak ibu guru nantinya bisa menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Itulah nak tujuan pembelajaran kita hari ini tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk tentang kegiatan inti kita, arti kiamat sugro. Sebelum ibu masuk, adakah dari antara kamu tahu apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Bagus. Sekarang ibu akan jelaskan dulu apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Kita akan mengalami dua kiamat, satu kiamat sugro dan satu kiamat kubro. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang pengertian kiamat sugro, yang artinya kiamat kecil. Apakah itu arti kiamat kecil? Yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Berarti tidak seluruhnya, sebagian makhluk hidup. Seperti salah satu contohnya yaitu kematian seseorang dalam satu keluarga, ataupun bencana-bencana alam dari sebagian satu daerah yang ke satu daerah yang lain, ataupun contoh lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Itulah salah satu contoh-contoh dari kiamat kubro. Sesuai dijelaskan dalam firman Allah, yaitu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 185, yaitu yang artinya
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Itulah penjelasan tentang kiamat sugro. Nah, sekarang Ibu Guru akan masuki pelajaran yang kedua. Apa sih itu kiamat kubro? Karena kiamat tadi digolongkan menjadi dua. Nah, kiamat kubro itu artinya sebaliknya. Tadi sebagian makhluk hidup. Nah, kalau kiamat kubro itu adalah kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Tidak ada makhluk hidup pun yang tersiksa, semua akan binasa. Kiamat kubro itu disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau kiamat kubro itu ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang pertama kali akan ditiup oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian, dan setelah mendengar trompet tiupan malaikat Israfil. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada satu orang pun kita yang akan mengetahuinya. Namun Allah sudah menjelaskan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu terbagi dari dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mana itu yang termasuk tanda-tanda kiamat yang menunjukkan kiamat kecil dan mana itu tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, salah satunya adalah kiamat kecil. Tanda-tandanya adalah satu, munculnya berbagai macam fitnah. Itulah salah satu tanda-tanda kiamat kecil, munculnya berbagai macam fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan menganggap dirinya itu sebagai nabi. Katakanlah kalau zaman sekarang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi atau nabi palsu. Itulah ciri-ciri kiamat kecil yang kedua. Yang ketiga, banyak kebohongan. Banyak orang yang menjadi saksi-saksi palsu. Yang ketiga, yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi di mana-mana. Dan yang kelima, anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak kejadian di mana-mana. Sekarang yang kita lihat baik di TV, berita manapun, banyak anak-anak yang durhaka, anak yang membunuh orang tua, anak yang menyakiti orang tua, bahkan lebih keji lagi anak yang menghabiskan nyawa kedua orang tua. Itulah tanda-tanda kecil kiamat sugro. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan apa saja itu tanda-tanda kiamat kubro, artinya kiamat besar. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu belum kita alami karena itu belum terjadi kiamat kubro. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Yang keenam, munculnya binatang yang melata di muka bumi. Yang berikutnya, munculnya dukhan, awan debu ataupun asap hitam dari timur sampai ke barat. Itulah yang dinamakan dukhan atau awan debu. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur, barat, bahkan sampai Jazirah Arab. Itulah tanda-tanda kiamat kubro yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, apakah hari kiamat itu, hari kiamat dikatakan hari berakhirnya seluruh makhluk bumi. Nah, setelah kita mengalami kematian,
maka Allah akan menyatukan kita nanti di satu. Matikan. Baiklah anak, ketika manusia meninggal dunia, maka mayatnya itu akan dikuburkan di dalam tanah. Seluruh harta bendanya yang dikumpulkan selama masih hidup tidak akan ikut bersamanya. Bahkan keluarga yang sangat kita cintai pun tidak akan lagi mau menemani kita ketika kita di dalam kubur. Maka yang akan menemani kita tinggallah iman kita yang ada di dalam kubur. Kenapa dinamakan alam kubur? Karena di sanalah jasad kita dikuburkan. Maka disebutlah alam kubur. Alam kubur itu bisa juga disebut dengan alam barzah, yaitu alam penantian ketika sambil menunggu datangnya hari kiamat telah tiba. Nah, di dalam alam kubur itu, manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang mana kedua malaikat tersebut akan menanyai mayat tersebut sesuai dengan tugas-tugasnya. Maka setelah hari kiamat terjadi, maka roh seluruh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang di alam akhirat nanti. Manusia akan disidang, manusia akan dikumpulkan jadi satu, manusia akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya ketika di alam dunia. Ketika manusia sudah dihidupkan kembali di alam kuburnya, maka ada satu tahapan-tahapan yang akan kita jalani ketika kita di alam akhirat nanti. Yang pertama ada yang dinamakan yaitu alam Yaumul Ba'as. Apa sih itu Yaumul Ba'as itu? Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir ketika hidup di dunia ini. Nah, proses kebangkitan manusia setelah peniupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil. Setelah manusia itu dikumpulkan, maka kita akan menjalani perjalanan yang sangat panjang, yaitu tahapan yang kedua. Setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, maka kita akan menjalani yang namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu artinya hari berkumpulnya, yang mana hari itu manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat-sangat luas. Manusia itu sendiri akan merasa kebingungan ketika menunggu hari penghakiman. Matahari di situ akan terasa dekat, sejengkal di atas kepala manusia. Manusia sendiri akan merasakan kepanasan yang mencekam sambil menunggu penghakiman. Setiap orang akan mengingat segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan, memikirkan dirinya apa akan selamat atau tidak. Maka bagi orang-orang yang beramal soleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan datang menaunginya, sehingga tidak merasakan dirinya kepanasan. Itu yang dinamakan syafaatnya, mendapat pertolongan dari Allah. Nah, sekarang setelah kita mengalami tahapan yang kedua, Yaumul Mahsyar, kita akan menjalani tahapan yang ketiga yang dinamakan dengan Yaumul Hisab. Apa arti Yaumul Hisab itu? Adakah di antara kita yang sudah tahu? Mungkin banyak yang sudah tahu karena sudah banyak orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, Yaumul Hisab itu artinya hari perhitungan, yang mana hari yaitu dihitungnya semua amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amal baik dan amal buruk manusia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatannya yang pernah ketika ia lakukan ketika masih hidup. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka tidak bisa lagi berbicara, dan kaki yang menjadi saksi-saksinya ketika mereka hidup di dunia. Setelah kita menghadapi tahapan yang ketiga, ada yang dikatakan dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu artinya hari pertimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia.
semua perbuatan sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Amal yang berat timbangannya, maka di dalam mizan kebaikannya itu akhlak yang baik. Akhlak terpuji memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan manusia. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan akhlak ketika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk dengan Yaumul Zadzah. Yaumul Zadzah itu artinya hari pembalasan, yang mana hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ketika di dunia, perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksa dari Allah. Maka disitulah nak pelajaran kita tentang mengenal nama-nama hari akhir ataupun yang dikatakan hari kiamat. Nah, mungkin dari situ pembelajaran akan Ibu ambil kesimpulan pelajarannya. Setelah kita mempelajari tentang belajar beriman kepada hari akhir, maka pelajaran kita ambil dari pelajaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Ibu harapkan bisa memotivasi kalian semua dalam melaksanakan ibadah dan beramal saleh. Apa yang membuat kalian takut berdosa? Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dari pelajaran itu kita ambil kesimpulannya. Ibu akan menyimpulkan isi materi pelajaran kita. Baiklah anak-anak, untuk terakhir pembelajaran ini Ibu akan ambil kesimpulan tentang pembelajaran kita, yaitu tentang ketika hidup telah berhenti, yang artinya kita membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua, hari kiamat kubro dan kiamat sugro. Hari akhir atau hari kiamat artinya hari berakhirnya bagi kehidupan manusia yang ada di alam semesta ini. Nah, kiamat itu tadi sudah kita jelaskan menjadi dua bagian, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, dalam kehidupan setelah kita mengalami kematian, maka ada beberapa tahapan yang akan kita jalani nanti ketika kita di alam akhirat, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama dari Yaumul Ba'as, Yaumul Masyar, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Zadzah. Nah, mungkin sampai di situ pelajaran kita hari ini sudah Ibu kasih kesimpulan, dan nanti akan memberikan tugas-tugas kita melalui tugas mandiri. Dan sebelum Ibu tutup dengan pelajaran ini, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.